Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh orang tua dimanapun berada, kali ini saya mencoba sharing dengan Anda semua yang saat ini menjadi orang tua. Ya, kali ini yang perlu kita sharingkan, ya, berkali-kali kita sebagai aktivis pendidikan ada pertanyaan dari orang. Pertanyaan bagaimana? Pertanyaan begini. Seberapa pentingkah anak kita itu peringkat atau juara kelas atau bintang kelas? Nah, itu pertanyaan. Ada juga yang memberikan pertanyaan, apa penting sih anak kita ini di sekolah harus menjadi bintang kelas, juara 1, 2, atau 3? Seperti itu. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Yang bikin saya ironis di lapangan, ya, di masyarakat itu begini. Para orang tua itu menuntut anaknya untuk selalu juara kelas, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Bahkan ketika peringkatnya itu mengalami kemerosotan atau menurun, orang tua itu marah-marah. Bahkan saat rapotan itu orang tua itu ketika melihat nilai anaknya, peringkatnya menurun, langsung dimarahi di depan orang banyak, di depan teman-temannya. Ini ya yang bikin mental anak itu jatuh. Ini seperti ini. Sehingga apa? Anak menjadi depresi, jadi tekanan. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki peringkat, dia belajar sungguh-sungguh, ada seperti itu. Bahkan nggak tahu waktu, di kamar, ya. Pagi belajar, siang belajar, sore belajar, ya, bangun tidur belajar. Bahkan di sekolah pun ketika temannya istirahat, hanya di kelas baca buku, istirahatnya kutu buku, seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang menjadi hambatan anak untuk susah berkembang dari emotional questionnya, kecerdasan emosionalnya. Kalau sudah kecerdasan emosionalnya itu tidak berkembang, anak akan menjadi tertutup, sudah akan menjadi egois, dia menjadi apatis, dia tidak membaur dengan lingkungan atau temannya sebaya. Ini apa efeknya, dampak negatif dari hal tersebut. Bahkan dia tidak mau ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan intra, kegiatan pengembangan diri nggak mau. Dia hanya menuntut akademiknya bagus dan nilai, yang kejar nilai akademiknya bagus, peringkat. Seperti itu. Itu sungguh ironis. Padahal kesuksesan seorang anak itu bukan berdasarkan angka, bukan berdasarkan nilai. Walaupun nilai itu penting, walaupun kutu buku itu penting, tapi itu bukan dominan. Kutu buku pintar, nilainya bagus 100, tetapi mental tidak percaya diri, mental tertutup dan sebagainya, kepribadian tertutup, menghadapi orang nggak bisa. Nanti anak ini ketika dia lulus justru lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan, rata-rata seperti itu. Itu survei, tidak semua lah ya, tidak semua seperti itu, tapi survei. Peringkat satu dia hanya tertutup,
Dia tidak punya keberanian ngomong, tidak punya berinteraksi, tidak bisa pandai motivasi diri. Akibatnya apa? Ketika dia melamar kerja pun, ketika mengalami kegagalan, dia sudah tidak akan mau mencoba melamar lagi. Ketika dia mencoba di perguruan tinggi gagal, sudah dia semangatnya sudah turun, fatal. Sehingga apa? Akan kesuksesannya akan jauh menjauhinya. Itu efek dari keterlaluan tadi ya. Itu. Terus efek yang lain apa? Dia tidak akan bisa menerima kegagalan. Seperti itu. Padahal kehidupan nyata, kehidupan di orang dewasa itu, tantangan, kegagalan itu adalah yang memang sering dihadapi. Tapi anak yang seperti itu justru dia nggak siap, maka sulit berguna. Maka untuk para orang tua seharusnya bijak menyikapi anak tumbuh kembang. Janganlah menuntut anak untuk peringkat 1, 2, atau 3. Tetapi sebagai orang tua cukup memberikan motivasi anak supaya ada kemauan semangat belajar. Perkara peringkat 1, 2, 3 atau bintang kelas itu bonus. Karena apa? Para orang tua yang saya hormati, semakin anak kita ini semakin meningkat kelasnya, beda dengan kelas yang sebelumnya, maka akan bersentuhan langsung dengan siswa lain yang kepintarannya, kecerdasan IQ-nya itu lebih meningkat. Dan apalagi dia melanjutkan sekolah lanjutan, dan di situ lintas kecamatan, kadang lintas kabupaten, yang tambah kepintaran anaknya beragam. Jika orang tua menekan anak sejauh itu tadi yang saya sebutkan di atas, maka anak akan stres, depresi. Karena apa? Kecerdasan seseorang itu semakin ada orang yang cerdas, di atasnya ada orang yang cerdas lagi, ada yang cerdas lagi, ada. Terus kita mau mengikuti itu tidak bisa. Karena itu adalah tiap orang itu memang memiliki tingkatan-tingkatan sendiri. Terus kita bagaimana dengan sebagai orang tua? Sudah, yang penting kasih motivasi, ada kemauan belajar, support, dukung anak untuk bagaimana di sekolah bisa berinteraksi, bisa melakukan kegiatan pengembangan diri, baik ekstra maupun intra. Yang memang punya bakat, dia punya bakat kesenian, salurkan dalam kesenian. Kalau memang anak itu punya bakat menyanyi, salurkan dalam menyanyi. Jika anak itu punya fisik yang bagus, bela diri, salurkan ke silat atau karate atau taekwondo atau yang lainnya, atau bela diri. Jika anak itu di olahraga sepak bola atau bola voli, salurkan. Karena disitulah letak kepribadian akan terbentuk. Kepribadian akan terbentuk, akan terasa, mentalitas terbentuk, interaksi dengan orang bisa. Orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini, ketika dewasa, dia akan mudah beradaptasi dimanapun berada. Kalau sudah mudah beradaptasi, jangan khawatir, sudah rezeki, ekonomi, ataupun karir, pekerjaan akan mengikuti. Beda dengan orang yang poin pertama yang saya sebutkan tadi. Orang yang saya sebutkan tadi berbeda. Itu, maka ini sharing.
Terus bagaimana untuk melihat potensi anak bakat, nanti akan kita sharingkan di tutorial berikutnya ya, untuk para orang tua yang kami hormati. Yang penting ada 2 poin kita sebagai orang tua: pacu anak untuk belajar, perkara peringkat itu urusan bonus. Yang kedua, dorong anak untuk mengembangkan potensinya, itu pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah. Kalau di lingkungan, ajari mereka, mungkin kalau usia SLTA belajar ikut Karang Taruna ataupun apa, jika ada kerja bakti, atau mungkin ikut remaja masjid di lingkungannya. Di situ adalah karakter, kepribadian, mentalitas akan terbentuk dengan sendiri. Itu adalah modal yang tidak ternilai harganya, dan itu sangat bermanfaat di kehidupan yang akan datang, akan bermanfaat ketika dia dewasa. Itu semua ya, semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat dan semangat untuk para orang tua dalam mendidik, mendampingi putra-putrinya untuk sekolah, dan mendampingi putra-putrinya untuk mengembangkan potensinya. Itu saja, sukses selalu untuk Anda sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.